Pagi hari ini akan bicara tentang optimis. Mari sama-sama katakan optimis. Saya dengar semua katakan optimis. Optimis. Masih 80% optimis. Semua sudah bicara tapi masih perlu dikasih keras lagi. Optimis. Sudah tahu apa itu optimis? Kalau buka kamus, optimis itu harapan untuk sesuatu di depan lebih baik. Jadi optimis itu maksudnya ada harapan bahwa hari depan itu akan lebih baik. Nah, ada yang bilang amin. Mungkin bukan firman Tuhan gitu ya. Jadi optimis itu adalah harapan masa depan, hari depan itu lebih baik. Nah, semoga kalau saya baca Alkitabnya, saudara aminnya lebih keras, puji Tuhan ya. Amsal 23 ayat 18. Sekali lagi Amsal 23 ayat 18. Mari kita akan baca firman Tuhan ini ya. Amsal 23 ayat 18. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat katakan haleluya. Kalau belum jangan ke haleluya, belum dapat cari dulu saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kenapa saya tunggu? Karena saya mau kita semua baca, ucapkan firman Tuhan ini. Karena di saat kita memperkatakan firman Tuhan dari hati yang sungguh, maka ada kuasa yang sedang bekerja. Haleluya. Itu sebabnya Yosua, Nabi Musa dan Yosua, firman Tuhan melalui Nabi Musa dan Yosua berkata, katakan kepada umatku supaya mereka belajar memperkatakan firman Allah itu. Amin. Kenapa? Karena ada kuasa yang sedang bekerja ketika kau memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Amsal 23 ayat 18. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Aminnya masih kurang yakin saya saudara ya. Saya ingin mari kita meresponi firman Allah, tunjukkan sikap antusias. Karena saudara tahu kenapa? Karena Tuhan sedang antusias untuk memberkati kita pada hari ini. Haleluya. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Optimis. Optimis itu adalah satu kata yang muncul biasanya ketika situasi keadaan tidak sedang baik-baik saja, kata bahasa gaul sekarang. Optimis ini muncul ketika situasi keadaan di mana kita justru sedang diperhadapkan dengan banyak masalah, pergumulan, problema hidup, sehingga muncullah kata optimis ini di mana saudara di saat situasi sedang berat, di saat situasi sedang diperhadapkan dengan masalah dan persoalan hidup, kita tetap harap, kita tetap berharap, kita tetap punya pengharapan bahwa di depan itu, hari depan itu akan lebih baik, bahkan akan luar biasa. Kenapa? Karena sikap optimis kita ini adalah sikap optimis yang didasari atas janji-janji Tuhan. Haleluya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Suami istri di satu rumah tangga sedang menghadapi satu masalah yang berat. Saya melihat saudara dari segi karir dua-dua sudah punya karir yang bagus sekali. Di dunia pendidikan mereka sudah berkarir gelar, sudah punya gelar, saudara, S1, S2.
Orang-orang pintar semua pasangan ini. Tapi mereka sedang diperhadapkan dengan satu kondisi rumah tangga yang sangat berat. Dan sudah mau rencana pisah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang satu bilang udah tidak ada harapan om. Saya cuma bilang optimis. Dan saya tahu bukan cuma dia, bukan cuma mereka yang mengalami kondisi seperti ini. Mungkin di antara saudara, rumah tangga saudara sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin sudah ada di titik di mana mungkin mau pisah, mau cerai dan lain sebagainya, saudara. Satu ketika saya kaget, tapi itu sudah berapa tahun yang lalu. Ada jemaat di tempat kami, saudara. Ternyata sudah ada di pengadilan, saudara. Surat gugatan cerai. Aduh, saya kaget, saya sampai bukan kaget, marah juga. Kenapa? Lihat cerita sudah sampai sejauh itu. Saya cerita ini karena tidak jadi mereka cerai sebenarnya. Ini satu masalah dan sudah ada di ujung tahun, masalah rumah tangga. Masihkah bisa bersikap optimis di saat situasi seperti ini? Pak Pendeta, mana bisa lagi ini? Depan itu kelihatan sudah sangat suram sekali. Seorang anak muda, dia kuliah di salah satu universitas terbaik di Jakarta. Lahir dari keluarga yang secara finansial ekonomi itu anak pengusaha, orang tuanya. Satu ketika dia kaget ketika mamanya WA dia. Dia sedang, karena dia punya prestasi juga, saudara, sangat baik, bukan cuma baik, sangat baik. Dan dia sudah menaruh harapan masa depannya, saudara, itu, waduh, masa depan yang cerah. Didukung dengan orang tua yang punya finansial bukan cuma cukup, lebih dari cukup. Tapi betapa kaget dia sedang asik-asiknya dia kuliah di salah satu universitas terbaik di Jakarta. Dia dapat WA dari mamanya, Dek, mohon maaf, Papa dan Mama sudah tidak bisa membiayai lagi kuliah kamu. Dikatakan di situ bahwa semua aset apa habis semua. Papamu terlibat hutang yang sangat besar dan habis semua. Jadi mamanya WA bahwa mereka sudah tidak bisa membiayai. Coba kamu pikirkan, bisa nggak kamu kerja saja sambil kuliah dan lain. Saudara, tiba-tiba ini anak muda ini seketika spontan, saudara. Waduh, sebelumnya dia punya masa depan yang sangat cerah, saudara, di depan. Tapi karena berita ini, jadi suram, saudara. Sementara dia belum terlatih untuk dapatkan uang kerja. Belum lagi dia seorang wanita. Saudara yang kasih Tuhan, ini kelihatannya waduh masa depan saudara. Nah, situasi seperti ini masihkah bisa bersikap optimis? Pak Pendeta, karyawan saya tiba-tiba mau pulang. Waduh, padahal sedang baik-baik saja, kerjanya bagus sekali karena kerjanya bukan cuma di toko, tapi sekaligus ngurus juga ada anak-anak di rumah. Dan ini karyawan, ini saudara, karena dia juga setia beribadah di tempat kami. Tiba-tiba dia mau pulang. Waduh, bingung saudara bosnya ini. Bagaimana nih Pak Pendeta? Mencari karyawan seperti itu susah sekali. Dan ini jadi satu masalah. Dia jadi pesimis, di mana lagi mencari? Masihkah bisa bersikap optimis dalam kondisi seperti ini? Teman saya pendeta, satu angkatan. Saya baca di WA, di rumah sakit, istrinya masalah ginjal ini, padahal ada sehat-sehat dan lain sebagainya. Dan begitu terpukulnya ini hamba Tuhan ini, saudaranya, dengan
kondisi istrinya yang sudah sangat lemah. Nah, saudara bisa bayangkan, serangan jantung yang dialami itu bukan biasa-biasa itu, saudara. Membuat dia betul-betul terkapar. Dan saat ini situasinya sedang gawat sekali. Masihkah bisa bersikap optimis seperti ini? Saya ke Manado kemarin, saudara. Ada ibu gembala kena kanker, saudara. Stadiumnya sudah sangat tinggi. Masihkah bersikap optimis dengan situasi seperti ini? Inilah masalah. Haleluya, puji Tuhan. Masih optimis? Haleluya. Amin. Bisa lambaikan tangan yang Amin. optimis. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita melihat satu pengalaman di Alkitab, satu keadaan yang dialami oleh seorang hamba Allah, hamba Tuhan. Dia masih bisa bersikap optimis di situasi yang sangat berat itu. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur 3. Kita akan baca mulai ayat 1. Mazmur 3 mulai ayat 1. Saya kembali ini mau baca bersama-sama ayat firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerima imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya imani pujian. Amin. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat kita. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Betapa banyaknya. Saya yakin suara saudara masih bisa lebih keras lagi, apalagi baca firman Tuhan. Oke, silakan ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawan, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku palingkan diri lalu tidur, namun sebab Tuhan menopang. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tolonglah aku ya Allah. Kau telah memukul rahang semua musuh, menggigit orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolonganmu, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan di sini ada seorang yang bernama Daud. Daud dalam kisah ini, dia sebenarnya sudah menjadi seorang raja yang terpandang dan kaya raya, ya. Terpandang dan kaya raya, punya popularitas yang sangat tinggi, bukan cuma di bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa di sekitar Israel waktu itu, waduh, mengagumi raja yang bernama Daud ini. Kenapa? Karena dia punya prestasi yang sangat luar biasa, mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan raksasa Goliat, punya strategi perang yang sangat mantap sekali, saudara. Ya. Dan punya kemampuan bernyanyi, punya kemampuan musik yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga Daud ini benar-benar sangat dihormati, dia sangat terpandang, dan dia sangat diberkati. Diperkirakan usia Daud pada waktu itu sudah sekitar 60 sampai antara 60-70. Ini usia yang sudah sangat matang, bahkan sudah sedikit beranjak ke
lebih dari anak. Seharusnya di usia seperti itu Daud tinggal menikmati kenyamanan, berkat dalam hidup. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Nah ini sebenarnya. Di usia yang seharusnya dia itu tinggal menikmati hidup, udah terlalu banyak masalah yang dihadapi, saudara, sebelumnya. Mulai dari dia usia 13-15 tahun sampai dia jadi raja, saudara. Udah terlalu banyak masalah yang dihadapi. Seharusnya usia 60-an ke atas dia sudah agak sedikit tenang, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan Daud mengalami satu masalah di usia yang sudah mulai lanjut. Saudara, itu sebabnya saya berkata kepada saudara, masalah itu, pergumulan hidup itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Masalah itu bisa kapan saja datang, saudara. Bahkan kadang-kadang masalah itu datang di saat yang kita tidak duga, di saat yang kita tidak tahu, saudara. Tiba-tiba masalah itu muncul. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, ada apa dengan Daud ini? Rupanya saudara, tanpa sepengetahuan Daud, Absalom anaknya ini merencanakan sesuatu yang jahat, dan kemudian dia mengkudeta bapaknya sendiri, saudara, yaitu Daud. Sampai pada suatu ketika, saudara, Daud mendengar informasi ini. Dan Daud menjadi sangat takut. Daud menjadi takut, saudara. Dan kemudian firman Allah berkata, saudara, Daud kemudian lari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan Daud diancam mau dibunuh oleh anaknya sendiri yang dia sayang sejak kecil, saudara, ini Absalom ini. Tapi kemudian dia punya niat yang tidak baik terhadap Daud. Yang lebih parahnya lagi, saudara, orang-orang yang dulu mendukung Daud, orang-orang yang dulu semangat, saudara, akhirnya berbalik mendukung Absalom ini. Hanya tinggal beberapa orang di sekitar Daud yang kemudian ikut dengan dia melarikan diri. Saya ingin menggambarkan, saudara, bukan saya ingin, firman Allah mencatat tentang keadaan Daud ketika dia lari dari Absalom. Kita lihat 2 Samuel pasal 15 ayat 30. 2 Samuel 15 ayat 30. Saudara perhatikan di sana, 2 Samuel 15 ayat 30 dikatakan di sana, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Ini adalah keadaan ketika Daud lari dari Absalom. Dikatakan oleh firman Allah, Daud menangis meraung-raung. Bayangkan, saudara, seorang raja yang sudah terbentuk dengan suatu kehidupan yang sangat keras, itu air mata itu sebenarnya sudah susah untuk mengeluar. Tapi kemudian Daud sampai menangis dengan masalah ini, berarti ini masalah yang sangat berat bagi dia. Menangis di sini bukan cuma asal menangis, dia meneteskan air mata, enggak. Menangis di sini sampai kayak meraung, saudara. Dia menangis. Berarti ini menunjukkan, menggambarkan satu kondisi masalah yang sangat berat, saudara. Kemudian, saudara, dikatakan di sana, kepalanya berselubung, jadi pakai tudung. Dan apa? Ia berjalan dengan tidak berkasut, tidak ada sendal, tidak ada sepatu lagi. Pertama, saudara, kepala berselubung ini menunjukkan bahwa Daud mengalami satu masalah yang membuat kehormatannya, kebanggaannya itu benar-benar dilucuti. Daud ini adalah raja yang sangat dihormati, yang sangat dibanggakan, saudara.
Dia punya popularitas yang sudah katakan tadi, bukan cuma di keluarga, bukan cuma di bangsanya sendiri, saudara, tapi saudara di seluruh di beberapa bangsa di sekitar Israel. Tapi kemudian ketika dia mengalami masalah, kepalanya berselubung. Itu menunjukkan bahwa dia punya kehormatan itu betul-betul hancur. Nama baiknya hancur sebenarnya. Kebanggaan, kepopularitasannya saudara benar-benar hancur semua. Yang kedua, dia berjalan tidak ada pakai kasut lagi. Itu menunjukkan apa saudara? Dia tidak pakai lagi itu sandal, sepatu. Itu menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh Daud selama ini, kekayaan yang dimiliki selama ini habis. Jadi miskin benar-benar itu. Saudara tahu apa sih yang dikejar orang selama ini? Yang banyak kita kejar hari-hari ini itu apa? Paling dua ini, harta dan kehormatan, kekayaan dan popularitas, kekayaan dan jabatan. Itu kan yang dikejar manusia. Itu sudah ada di tangan Daud, tetapi di usia yang sudah mulai lanjut, Tuhan izinkan Daud mengalami kondisi masalah ini, saudara. Saudara, kalau Daud itu terbiasa miskin dalam hidupnya, biasa. Tapi ini Daud ini sudah biasa banyak punya duit, kaya dia, tapi kemudian tahu-tahu hancur sudah. Waduh, itu serta itu permasalahan yang berat. Seseorang yang sudah di atas kemudian dia jatuh, itu masalah yang berat sekali, masalah yang besar sekali. Dan itu dialami oleh Daud, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang sangat dipercaya oleh Tuhan. Apalagi yang kurang kedekatan Daud dengan Tuhan? Pagi-pagi dia sudah bangun memuji menyembah Tuhan. Pagi-pagi dia sudah baca renungkan firman Tuhan. Ini Daud ini saudara, dia sudah punya hubungan yang sangat intim dan dekat dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Pada waktu pagi aku berdoa, pada waktu siang aku berdoa, pada waktu petang aku berdoa, pada malam hari Daud berdoa. Tapi toh saudara, Tuhan izinkan dia mengalami masalah yang tidak ada satupun kita di dunia ini yang bisa lepas dari yang namanya masalah itu. Jangan saudara pikir saya berdiri di mimbar sini lantas tidak ada masalah. Saya juga Tuhan izinkan mengalami masalah dan pergumulan hidup. Ini yang dialami oleh Daud, kehormatan dan kekayaannya hilang seketika. Dan itu terjadi tiba-tiba. Masih mending kalau Daud ada persiapan, ada musuh yang melawan ini. Dia masih ada persiapan, simpan itu kekayaan ini, atur strategi. Ya, ini tiba-tiba sudah terjadi. Dan yang lebih parah dan ini yang sangat menyakitkan Daud, saudara, musuhnya itu adalah Absalom, anaknya sendiri, dan orang-orang yang di sekitar dia. Haleluya. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang ada masalah pergumulan, katakan saja puji Tuhan. Yang ada masalah coba katakan puji Tuhan. Mas cuma 2-3 orang yang ada masalah di sini ya. Yang ada masalah coba taruh di dada, puji Tuhan. Sambil tutup mata, nggak usah lihat orang lain, saya pun tutup mata supaya saya tidak lihat saudara. Puji Tuhan. Yang masalahnya berat sekali 2 kali dia, puji Tuhan, puji Tuhan. Pendeta, kalau bisa 5 kali saya mau taruh di dada karena berat dan ternyata masalah yang saya hadapi hari-hari ini. Saudara Daud mengalami masalah ini lebih berat mungkin dari saudara yang saudara alami, saudara. Semua yang dia bangun selama ini hancur seketika. Kalau aku bilang tadi, masa tidak bersyukur? Dan
dan yang sesuai konteks firman Allah. Masih optimis dengan situasi kondisi apapun yang kita Amin. masih optimis? Amin. Nah, kita melihat kenapa Daud tetap optimis di tengah situasi kondisi keadaan seperti ini. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Jadi sebenarnya yang paling utama situasi kondisi apapun yang kita alami, respon kita itu yang paling utama. Amin, saudara. Bagaimana kita menyikapi menghadapi satu keadaan? Puji Tuhan. Mari kita lihat kembali di dalam Mazmur 3 ayat 2. Ketika situasi kondisi dialami, situasi yang berat dialami oleh Daud, apa yang Daud lakukan? Ayat 2. Ya Tuhan. Dengar baik-baik kata firman Tuhan. Ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami situasi ini, dia datang kepada Tuhan. Ya Tuhan. Artinya apa? Daud datang mengambil sikap untuk datang mendekat lagi kepada Tuhan. Dia cari itu Tuhan. Jujur, kadang-kadang mungkin banyak kali saudara, ketika kita lagi ada masalah yang berat, kita pergi ke tempat-tempat, kita cari orang-orang yang bukan Tuhan. Kita pergi ke tempat-tempat yang tidak pada tempatnya kita pergi ke night club. Apalagi sekarang, apalagi kalau Pontianak, Singkawang, ada masalah, datang ke warung kopi. Kopi aja. Bukan warung kopinya yang salah. Ya. Maka kadang-kadang jadi warung kopi jadi tempat untuk pelarian. Dengar baik-baik. Daud, dia cari Tuhan. Ya Tuhan. Kadang kita cari teman ketika ada masalah yang kita cari kawan kita. Ketemunya di warung kopi ini, ketemunya di mall ya, ketemunya di restoran ini, ketemunya lagi ada masalah berat langsung cari teman, kemudian apa? Mau ketemu sama teman itu. Dengar baik-baik, Daud punya banyak kawan waktu itu, saudara. Tapi yang dilakukan oleh Daud pertama-tama dan yang terutama itu adalah ya Tuhan. Dia cari Tuhan, saudara. Dia cari apa yang dia cari Tuhan. Amin. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan ketika masalah pergumulan berat kita hadapi. Kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak datang cari Tuhan. Kalaupun kita datang cari Tuhan, itu cuma karena sekunder saja. Itu cuma karena pelengkap saja, saudara. Bukan hal yang utama, bukan hal yang prioritas untuk datang katakan ya Tuhan. Yang pertama cari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama seperti Daud. Katakan apa? Mari sama-sama katakan ya Tuhan. Berikut yang kedua. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nih. Ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Apa maksudnya? Daud curhat sama Tuhan. Jadi rupanya setelah dia datang mendekat kepada Tuhan, dia tidak diam-diam aja ini Daud. Dia cerita sama Tuhan. Tuhan, banyak orang melawan aku. Dan betapa sedihnya Daud, karena yang melawan dia itu adalah orang-orang yang sebenarnya sebelumnya sangat dekat dengan dia. Dan itu yang sangat menyakitkan sekali bagi Daud. Pertama, anaknya sendiri. Apa yang kurang perhatian Daud kepada Absalom? Dibanding anak-anak yang lain, mungkin Absalom ini ada prioritas. Saudara yang kasih Tuhan, tapi kemudian dia merencanakan itu.
Berikut panglima-panglima yang di sekitar Daud itu dulu perang sama-sama, ya, yang sama-sama ikut perang dengan Daud. Daud itu punya ring saku, itu namanya Trisula. Tribila. Apa? Tribila. Trivia bukan Trisula, Trivia. 3 perwira Daud ini, satu orang punya kemampuan membunuh 300, ada yang 1000, satu orang. Yang Daud sangat banggakan mereka, saudara, setia ini. Tapi masalah ini, mereka tidak ada bersama Daud pada waktu itu. Tidak disebutkan mereka ada bersama dengan Daud, yang disebutkan orang-orang Daud dekat Daud ikut dengan Absalom. Sebenarnya di kerajaan itu, ya, ada satu orang yang sebenarnya yang dijamin akan sangat setia dengan rajanya, penasehat, ahli strategi perang. Pada waktu itu namanya Ahitofel. Seharusnya Ahitofel ini adalah orang yang dapat dipercaya dan harusnya dia akan selalu ada di sisi Daud, situasi kondisi berat apapun. Dan itu sudah teruji bertahun-tahun. Ahitofel ini ada di samping Daud. Tetapi kasus dengan Absalom ini, Ahitofel pun berkhianat dengan Daud, ikut dengan Absalom. Saudara lihat ini yang membuat Daud betul-betul terpukul sekali. Banyak orang, apa itu? Orang, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Saya baca di beberapa terjemahan dikatakan begini. Orang-orang dekat Daud semakin banyak yang semakin melawan dia. Jadi rupanya saudara, ketika udara ini terjadi, belum semua orang, sudah banyak yang ikut Absalom. Masih ada beberapa orang dekat Daud, sudah masih dengan Daud. Tetapi berjalannya waktu, orang-orang ini pun terpengaruh dan ikut dengan Absalom. Waktu sudah banyak orang ikut juga ya rupanya. Ikut juga. Paginya tidak ada apa. Kemudian apa? Bangkit menyerang aku. Makin tertekan ini apa ini? Makin tertekan ini Daud itu. Hanya tinggal beberapa orang yang tidak dicatat jelas Alkitab, tapi orang-orang yang sebenarnya tidak begitu berpengaruh lagi, yang setia dan Daud ada di situ. Saudara tahu nggak, saudara? Bukan cuma serangan secara fisik, Daud diserang secara psikologis. Dikatakan di ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ketika diselidiki ini, saudara, rupanya orang-orang terdekat Daud yang mengeluarkan isu-isu ke bawah. Tuhan tak mungkin akan tolong Daud lagi. Kenapa? Dia kan punya keluarga, dia punya background, punya latar belakang yang tidak baik. Bayangkan, dia rela korbankan panglimanya itu suruh pergi perang dengan tujuan supaya apa? Daud bisa mendapat Isai, dapat dia punya istri. Daud punya tujuan apa? Panglimanya ini disuruh maju di barisan depan dengan tujuan supaya menikmati, supaya istrinya panglima ini si Bathsheba ini jadi dapat dimiliki oleh Daud. Dan ini berita ini dihempuskan saudara di tengah-tengah masyarakat. Mana bisa dia orang seperti ini? Orang seperti ini Tuhan tidak mungkin tolong dia. Dia orang berdosa, Tuhan tidak mungkin tolong dia. Jadi Daud mengalami tekanan secara mental, psikologis yang sangat berat sekali. Saudara, masalah kita bukan cuma fisik, saudara. Kita punya masalah di pikiran juga. Banyak kali menyerang kita. Iya enggak, saudara? Hidup rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan yang diserang ini, saudara. Iblis kita, saudara, yang diserang pikiran kita. Kita ditekan dengan sedemikian rupa. Lihat ini, saudara. Daud bilang dia curhat, betapa banyaknya orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata, ya, banyak orang. Jadi isu ini dihembuskan, saudara, dari mulut ke mulut, saudara. Nah, itulah namanya isu kan, ya, apa itu? Gosip. Makin gosok, makin sip.
singkat saja. Ini satu masalah, satu tekanan yang berat buat Daud. Saudara, maksudnya ini, Daud cerita sama Tuhan. Ini Tuhan, masalah saya. Yang kedua Daud lakukan itu apa? Cerita dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Dia bukan cuma datang mendekat sama Tuhan, tapi dia cerita sedikit pun masalah itu. Saudara, ingat, Tuhan yang kita sembah itu, dia adalah Bapa kita, kita anak. Mari kita posisikan hidup kita sebagai anak dari Bapa di surga. Bapa, orang tua itu adalah tempat untuk kita cerita masalah pergumulan kita. Amin, saudara. Kalau ada masalah, datang cerita. Tuhan tahu kok semua masalah saudara. Enggak perlu cerita pun Tuhan sudah tahu. Masih di sini, Tuhan tahu semua masalah pergumulan kita. Tapi Tuhan perlu butuh untuk kita datang cerita. Tuhan tahu semua masalah yang dia kau alami, saudara. Tuhan kau yang izinkan, tapi Tuhan tahu betapa pentingnya Daud untuk cerita, curahkan isi hati Daud kepada Tuhan yang adalah Bapanya. Saya bersyukur saya punya anak-anak yang sampai saat ini, ketika ada pergumulan masalah, mereka tidak segan-segan cerita dengan kami. Anak saya yang bungsu, kalau dia telepon maminya, dia WA ke maminya, dia cerita detail saja. Kalau dia hubungi maminya, berarti ini masalah duit. Karena dia tahu maminya yang bertahan. Perlu ini. Sedetil pun saudara, dia mau beli permen sedikit pun, dia cerita sama mamanya. Coba sampai sedetil itu dia mau cerita, dia mau keluarkan uang 1.000, 2.000, 5.000, dia cerita sama mama. Kami kirim uang sama dia, dia catat saudara. Cuma satu yang tidak boleh, kalau dia mengasih persembahan, karena itu kan dari hati katanya. Dia cepat, detil. Dia percaya kepada siapa dia cerita. Nah, kalau dia telepon saya, nah berarti itu dia mau cerita tentang masalah dalam pergaulannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dikasih duduk sambil ini. Puji Tuhan. Gak apa-apa, puji Tuhan. Dia telepon saya kemarin 2 atau 3 hari lalu. Ini. Dia sedang masalah dalam komunitasnya. Dia dituduh ini oleh teman-temannya. Kenapa? Karena di asrama itu kan ruang AC. Mereka tinggal ada 30 dalam satu ruangan. Kemudian dia sudah sampaikan kepada mereka tidak baik karena apa? Ada yang hampir rata-rata sudah merokok mereka. Ada yang paling lebih banyak pakai vape. Dia sudah ingatkan mereka, dia ingatkan mereka, tegur aja, apa-apa. Tapi tegur dengan kasih. Tapi akhirnya kemudian mereka masih tetap melakukan itu. Banyak orang mereka. Akhirnya segera dilapor kepada yang bertanggung jawab di situ, kemudian disidang semua itu juga. Nah, mereka tahu siapa yang lapor. Itu si Elsa yang lapor. Dia cerita saya ini, gimana dia? Dia sudah di luar asrama, sudah selesai, dia mau kembali di dalam asrama. Jadi gimana? Dia sih tidak takut. Dia tidak takut. Cuma dia gimana? Gini aja, kamu kembali ke masuk aja asrama. Tapi dia bilang apa? Saya bilang apa? Masuk aja. Karena pasti dia sangat dimana oleh kawan-kawannya. Kamu berdoa, masuk ke dalam asrama. Karena dia sudah ditunggu sama kawan-kawannya di dalam asrama. Masuk aja. Hidupkan itu speaker. Ya, saya pantau aja. Masuk. Memang waktu dia masuk asrama, dia sudah disambut sama kawan-kawan. Wah, di mana dia? Tapi saya bersyukur, karena saya sudah berdoa. Tuhan kasih hikmat dia untuk menjawab.
sudah tenang aja saudara. Selesai kata dia sempat ada, tapi dia menanggapi tidak dengan emosi, tenang saja dia ngomong. Setelah terakhir tutup dan lain sebagainya, saya tanya gimana? Puji Tuhan, tidak ada apa-apa, baik-baik semua bisa berjalan. Cuma saya kaget berapa dia bisa cerita sedetil apapun masalah yang sedang dihadapi. Apalagi kalau masalah teologi, itu suka sekali. Jadi yang maksud saya katakan sini, dia mau cerita, dia tahu siapa saya ini bapaknya, orang tuanya. Bisa nggak kita sama Tuhan kita mau cerita seperti itu? Datang saja. Datang ke Tuhan, berdoa, datang ke gereja, datang ke berdoa di kamar, cerita sama Tuhan. Tuhan tahu memang, tapi Tuhan senang sekali kalau kita suka cerita sama Dia setiap beban pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan kan sudah tahu, nggak perlu saya cerita. Tuhan sudah. Betapa senangnya Tuhan kalau kita mau cerita. Firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hati kepada Dia. Curahkan itu maksudnya bukan cuma, kalau itu kan digambarkan seperti air, bukan cuma menetes. Curahkan itu maksudnya saudara, semua yang ada di air itu, yang ada di loyang itu ditaruh semua saudara. Gitu sama Tuhan, semua cerita aja sama Tuhan. Tuhan senang sekali dengan itu. Amin. Justru di satu sisi, ketika kita suka cerita sama Tuhan, ada lebih banyak waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu menyenangkan Tuhan. Tapi justru ironisnya, banyak kali kita lebih banyak waktu curahan hati kita justru banyak di media sosial, di orang-orang lain, daripada dengan pribadi yang seharusnya adalah sumber solusi yang setiap masalah kita. Ikut ayat 3, ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kenapa Daud itu datang cari Tuhan? Kenapa Daud itu curahkan isi hatinya kepada Tuhan? Kenapa Daud di tengah situasi masalah yang berat besar itu, dia datang dan cerita sama Tuhan masalah pergumulannya. Dia berdoa kepada Tuhan semua masalah yang dihadapi saat ini. Lihat, tetapi Engkau, saudara, kata tetapi ini sebenarnya kata yang lahir dari situasi yang sebelumnya kontradiksi, berbeda. Artinya begini, tetapi Engkau, Daud pada waktu itu, dia bisa saja saudara, dengan apa yang dia miliki saat itu sebenarnya dia bilang, kecil kok si Absalom itu, apalagi dia anak saya, cuma mau melawan anak saya kecil. Kenapa? Daud Goliat aja yang raksasa saya bisa kalahkan. Kecil itu, dia bisa mengandalkan kehebatan Daud. Apa sih si Ahitofel itu? Walaupun dia ahli perang, tapi toh strategi perang banyak juga dari Daud sendiri yang dia dapat dari Tuhan. Kecil sebenarnya si Ahitofel, yang lain yang Trivira sekalipun sudah, Daud punya kehebatan masih lebih hebat dari mereka. Daud bisa saja, saya kan punya relasi pemimpin-pemimpin, raja-raja di sekitar. Kecil sebenarnya Daud cuma bilang aja, tolong bantu saya. Mesir bisa datang bantu dia, saudara. Kerajaan besar, bangsa-bangsa di sekitar bisa bantu Daud untuk melawan Absalom, tapi tidak dilakukan oleh Daud. Ini yang seringkali kita lakukan, saudara. Ketika kita ada masalah pergumulan, masalah persoalan, kita saudara cari orang-orang di sekitar kita, kita cari bantuan manusia, kita andalkan manusia dengan segala apa yang kita miliki, saudara. Padahal firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Daud tidak melakukan itu, walaupun dia punya kapasitas untuk melakukan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia bilang begini, tetapi Engkau Tuhan, oh tetap dia mempercayakan hidupnya Tuhan. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai, saudara tahu perisai itu satu perlengkapan perang untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kalau musuhnya pakai pedang dari depan, perisai itu siap. Pakai tombak, perisai siap. Nah, musuh serang dari samping, dari kiri, ya kiri sudah. Tapi perisai yang dikatakan di sini itu sedikit berbeda, bukan sedikit, banyak, lain berbeda dengan apa yang dimaksud perisai biasa. Dikatakan di sini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Melindungi ini, dia pakai kata lain, suruh, melindungi, mengelilingi. Jadi perisai yang dari Allah itu, kita kan kalau diserang musuh pakai perisai, dari depan kita bisa tahan. Tapi kalau misalnya ada 2 atau 3 musuh serang, satu tusuk dari depan, satu dari kiri, satu dari kanan, apalagi dari atas, nggak sempat ini yang perisai ini. Kita nggak bisa sekaligus tentu, nggak bisa. Tapi perisai yang dikatakan oleh Daud dalam firman Allah di sini, perisai yang mengelilingi. Jadi sekali fungsi perisai ini, dari manapun musuh menyerang, perisai itu ada terpasang. Amin. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, perisai itu ada. Itu perisai dari Tuhan. Oh iya Tuhan, tetapi yang Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud punya satu keyakinan yang kuat dan teguh dan kokoh. Siapa? Pada satu kesempatan saya sedang melindungi seseorang. Saya menghalangi dia dari pukulan orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri. Bapaknya sudah berniat membunuh anaknya. Saya tidak bisa cerita kasusnya apa. Saya tiba tepat pada waktunya. Yang saya sempat dengar dari teras depan, satu bunyi, bom. Ternyata sudah anaknya yang masih usia SMA dihantam helm sama bapaknya kena kepala. Saya cepat naik ke rumah sudah. Saya lihat bapaknya sudah seperti kesetanan juga ya. Karena sudah sedikit juga minum. Ketika saya tahan anaknya ini, saya lihat bapaknya pergi ke belakang. Saya pikir sudah selesai masalah. Tiba-tiba datang bapaknya. Saya baru nengok begini sudah, karena saya ada ini aneh. Saya baru nengok begini, tahu-tahu pisau dari belakang meluncur, lewat pasti antara tangan saya dengan ini. Waduh, saya sebut nama. Saya teriak, kenapa kamu sampai melakukan ini? Tapi yang saya sempat, waduh, kalau ada kenal saya ini pisau dapur lagi sudah kan. Tapi saya tahu saudara, itu karena Tuhan yang melindungi. Apapun dan siapapun ancaman untuk saudara, kesempatan ini Tuhan adalah perisai yang melindungi dengan cara berkeliling dari semua sisi hidup kita. Ada kuasa Tuhan, kuasa perlindungan Tuhan di siap. Dan itu dialami oleh Daud. Haleluya. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kenapa Daud mesti datang kepada Tuhan, bukan minta bantuan teman-temannya, relasi-relasinya? Kenapa Daud datang kepada Tuhan dan curhat sama Tuhan? Pertama, karena dia tahu Tuhan perlindungannya. Yang kedua, saudara, firman Allah berkata, engkaulah kemuliaanku. Kata kemuliaan ini, saudara, bicara tentang pemeliharaan
adalah Tuhan yang bisa mengangkat Daud dari keterpurukannya. Daud habis sudah kekayaan habis, tinggal pakai sendalanya nggak ada, dia sudah telanjang kaki aja, dia pergi kabur sudah. Tapi dia percaya sudah, kalau cuma harta kecil bagi Tuhan, Tuhan bisa kembalikan apa yang hilang dari dia. Amin saudara. Engkaulah kemuliaanku, dan kemuliaan apa saudara? Dan yang mengangkat kepalaku. Mengangkat kepala. Sebelumnya kan sudah ditelur, sudah diselubungi. Maksudnya kehormatan, kebanggaan, kepopuleran, nama baik Daud itu sudah hancur. Tapi dia percaya Tuhan yang bisa menegakkan dan mengangkat. Oh saudara yang kasih Tuhan, saudara nggak usah takut karir saudara ini, saudara dihalang-halangi dan lain sebagainya. Kalau Tuhan yang membuka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang bisa mengangkat, saudara, nggak ada yang bisa menghalangi saudara. Amin saudara. Tuhan kita berkuasa melakukan itu. Kalau saudara terpuruk dalam hal ekonomi, saudara hancur dalam bisnis usaha, saudara datanglah seperti Daud, datang kepada Tuhan dan cerita sama Tuhan. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan pulihkan dan berkati kalau lebih dari apa yang hilang. Ada satu teman saudara, baru setia dengan Tuhan. Pasangannya belum terima Yesus, masih agama lain. Terbakar rumahnya. Om, bagaimana om? Waduh, sedih, saya pun jadi sempat bingung Tuhan. Baru setia dengan Tuhan, kok dia alami masalah berat seperti ini. Tapi saya cuma bisa doakan, sabar ya, sabar, doakan. Tuhan pasti tolong. Saya pun tak ngerti. Sementara mereka ekonominya sedang-sedang saja, saudara. Usahanya biasa saja, saudara. Tapi saudara, rumah mereka ludes. Dia tetap setia datang kepada Tuhan dan cerita sama Tuhan. 6 bulan saja sudah bisa bangun rumah yang lebih bagus dari sebelumnya. Benar, Tuhan bisa. Tuhan kalau apa? Kemuliaan bisa memulihkan kembali apa yang sudah hilang. Haleluya. Ayat 5, boleh terus sedikit ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ya, Daud ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia cerita sama Tuhan. Ini tidak main-main, sampai dia bilang, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, banyak orang melawan aku Tuhan. Banyak orang mau menghancurkan aku Tuhan. Dia berseru dengan suara yang nyaring, saudara. Kalau kau dalam kesedihan, dalam permasalahan yang berat, datang kepada Tuhan, cerita, nggak usah serap-serap. Kalau perlu kamu teriak, nyaring di sini saudara itu teriak, berseru dengan teriak, saudara. Tuhan. Tahun 2013 kami ada ke Korea Selatan. Pertama kali, dengan Burinda 2013. Kami ibadah di gereja waktu itu, gereja terbesar di dunia, Yoyofu Gospel. Ya. Kami masuk, baru sampai kami sudah ibadah di situ, di gereja itu siang-siang, tapi dinginnya luar biasa. Nah karena kami dari luar negeri katanya, jadi dikasih tempat di atas samping dia. Nah, jadi kami lihat semua jemaat yang ada di bawah itu, kami bisa lihat semua. Di situ saya lihat itu jemaat itu kalau berdoa panggil nama Yesus itu apa tadi? Jasu ya? Hah? Jasu ya? Sambil mereka begini, Jasu, sampai mereka menunduk begini, Jasu, teriak. Waduh, mereka berseru memang betul-betul panggil nama Yesus.
merinding saya kalau dengar melihat mereka kalau berjiwa. Tidak asal juga jangan sembarangan saudara di pasar saudara Yesus harus bijaksana juga saudara ya, jangan juga saudara di mall tahu-tahu Yesus harus bijaksana. Lihat juga situasi, kalau saudara lagi di kamar lagi ada doa ibadah panggil nama Yesus. Makanya kalau nyanyi jangan tahan-tahan itu suara. Haleluya. Kalau lagi semangat nyanyi dong yang semangat. Kalau lagi penyembahan yang semangat. Kapan lagi di sini kita curahkan segalanya untuk Tuhan, kita senangkan Tuhan. Kadang kita nyanyi datang di gereja. Apa tadi? Ada bisa. Ada sih buka mulut, ada suara dulu. Tuhan ada kasih suara sama saudara, tujuannya salah satunya, dan ini yang penting apa? Tuhan ciptakan manusia supaya hidup kita ini dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada cuma satu orang bilang amin. Tuhan kasih hidup kita ini untuk apa? Memuliakan Tuhan. Mulut saudara dipakai untuk memuliakan Tuhan, berseru kepada Tuhan, nyanyilah untuk Tuhan, senangkan Tuhan dengan pujian. Udah datang bagus-bagus ke gereja, nyanyinya apa? Besar sih mulut, suarakan. Kalah dengan temannya Om Yopi di kampung. Kalau nyanyi dia, amin, menyanyimu. Suaranya senang, karena sumbing. Tapi sekarang saya dengar langsung anyai Tuhan, jelas suaranya senang, tapi no problem. Tuhan tak mau lihat suara-suara bagus sengawi atau apa. Yang penting ada suara yang dipersembahkan untuk Tuhan. Daud melakukan itu dengan kami aku berseru kepadamu Tuhan. Nah heran pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Daud. Puji Tuhan. Sudah setengah jam lebih saya lupa kan sudah mati. Semangat, amin. Katakan semangat, doakan karena semangat, berdoa semangat, ya. Bayangkan katakan berdoa semangat, nyanyi semangat, menyembah Tuhan semangat, angkat Tuhan, angkat tangan semangat. Enggak usah saudara kalau mau angkat tanganlah, ya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Jangan ragu-ragu, jangan terpengaruh dengan saya. Ku bersyukur. Jangan cuma saya angkat tangan. Buat kasih, Roh Kudus sudah gerakan. Buat kasih di dalam hidup. Makin kecil suara di sekitar, makin kecil saudara. Justru saudara jadi pendobrak, penerobos, supaya terjadi kegerakan. Amin. Nyanyilah dengan suara yang terbaik. Kalaupun yang terbaik masih sumbang, tidak apa-apa. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Jangan nyanyi dan berdoa seru kepada Tuhan. Ayat 5, ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Daud, dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Total, full hidupnya percayakan kepada Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Saya pikir kok Daud bisa tidur ya di tengah masalah ini kan? Berat masalahnya Daud ini? Berat saudara. Tapi dia bilang ketika aku tidur, aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku membaringkan tidur. Aku membaringkan diri lalu tidur. Kata tidur di sini bukan cuma asal tutup mata, tapi nyenyak tidur. Artinya tidur yang berkualitas. Daud bisa tidur berkualitas di tengah tekanan, ancaman sudah di depan mata. Tapi bisa tidur dia.
Saya ketemu hamba Tuhan, ini hamba Tuhan segala. Kami bilang satu obrolan, Pak, saya ini kok susah tidur. Nanti jam 1 atau jam 2 baru saya bisa tidur katanya. Waduh, kok bisa? Jangan ada masalah. Nah, itulah ada masalah. Ada masalah dia tidak bisa tidur. Tapi dalam lain sudah, dia bisa aku balik dan tidur. Saudara, orang sudah yang bisa tidur nyenyak dengan situasi seperti ini cuma ada dua kemungkinan. Pertama, orang gila. Yang kedua, orang yang memang meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak usah pikirkan yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa tidur nyenyak itu dia percayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kata Amsal bilang, bersandarlah kepada Tuhan. Tahu arti bersandar? Bersandar itu, ini saya sudah mulai pegal saudara, sudah setengah jam lebih saya belum. Karena berat badan saya yang tidak begitu besar, tapi lama-lama pegel juga. Kenapa? Karena lutut saya inilah yang menopang beban saya. Mungkin 15 menit lagi saya sudah kerangkap. Kenapa? Karena lutut ini. Saya bersandarnya di sini. Boleh saya duduk sebentar supaya saya tahu itu. Ya, nih bersandar itu maksudnya begini. Saya duduk supaya istirahat sedikit juga. Belum ada kan yang khotbah sambil duduk begini. Nah, begini saudara. Hidup saya ini bersandar di kursi. Saya percayakan hidup saya di sini. Saya tidur betul. Saya bisa tidur. Kenapa saya bisa tidur? Karena saya percayakan di kursi. Saya bersandar penuh di sini. Membuat saya bisa tidur. Kalau engkau bisa bersandar penuh kepada Tuhan, engkau bisa tidur di dalam. Kalau saudara bisa taruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, yakin Tuhan tolong, yakin Tuhan punya perisai, yakin Tuhan bisa angkat kita, yakin Tuhan bisa pulihkan kita, yakin Tuhan bisa sembuhkan kita, engkau bisa tidurnya. Dari Jakarta saya ke Pontianak saudara, tiba-tiba ribut di dalam pesawat. Kenapa saudara? Ya, saya sempat masih terasa saudara. Ada di satu situasi yang ini kita tengah pesawat. Dalam kemudian saudara, tahu-tahu ini pesawat seperti turun. Makanya di hampa udara cuma sekian kayak begini saudara. Wah, langsung teriak. Astagfirullah. Ada Yesus bisa juga. Teriak dengan masing-masing cara kepada Tuhan masing-masing. Saya tenang saja. Selesai itu saya tidur lagi. Kenapa? Karena saya tahu saya Tuhan. Yang di pikiran saya, tidak akan ada terjadi apa-apa di pesawat ini karena ada saya yang percaya kepada Tuhan. Aman di pesawat karena saya ada punya di situ dan saya punya Tuhan yang sanggup melindungi dan menolong ibadah di Supadio dengan selamat sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Bisa tidur. Mau kemana pun saya pergi, saya dari Manado kemarin sampai Jakarta 3 jam penerbangan, 2 jam, hampir 2 jam setengah saya tertidur pulas di atas pesawat. Tidak masalah, saya sudah percaya dengan hidup saya sama Tuhan. Apalagi kalau cuma Pontianak, Jakarta Pontianak 1 jam 15 menit, 10 menit, saudara, saya nanti terbangun belum pesawat belum take off, saya sudah take off duluan. Tiba-tiba saya dengar beberapa saat lagi kita akan tiba, begitu ya kalimatnya. Oh, sudah sampai. Baru saya terbangun, siap-siap. Kenapa saya bisa tidur? Karena saya tahu kepada siapa saya mempercayakan hidup saya, kepada siapa saya bersandar. Tuhan yang perisai, penolong hidup. Masih ada beberapa yang nanti kita sambung jika Tuhan berkenan di lain waktu. Mari kita tundukkan.